boleh Mas Jauhar bisa memimpin anak-anak untuk berdoa bersama dulu dan menyapa anak-anak. Kodri sehat, Abiu, Ali sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Mas Jauhar, ini sudah saya record. Mangga, silakan. Terima kasih Mas Jauhar ya. Oke. Oke. Duh. Ya udah nggak jadi. Kalau live gitu ngasap ke ujungnya siapa ya? Kita mari, sorry kamera goyang-goyang. Mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa tidur. Berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Hari ini kita bakal lanjut materi programming. Wih, orang baru. Hari ini apa tadi? Kita bakal lanjut materi programming. Sebelum masuk ke materi programming, ada yang mau tanya dulu? Aduh, share screen gue gak bisa lagi, bentar. Ini biasanya harus di close terus dibuka lagi dulu. Nah. Harusnya udah kelihatan. Terus aku takut miku kurang kenceng. Yaudah. Terus materi kita hari ini nih. Jadi kita lanjut lihat pemrograman C++ mulai dari perulangan sampai fungsi. Terus nanti habis 3 materi ini selesai kita bakal lihat soal-soal pemrograman, baik yang membaca program maupun yang bikin program. Oke. Kayaknya langsung ngoding deh. Aku perlu membersihkan apa? Warna. Ganti window. Tak salah ding, harusnya jangan ini. Sebentar. Oke. Make template dulu. Nah, tadi materi pertama kita hari ini adalah perulangan. Perulangan itu salah satu kontrol flow di program. Jadi program ini kan kemarin kita tahu bahwa program C++ itu dia jalannya sekuensial. Jadi dia jalannya dari atas ke bawah. Tapi sekuensial itu pun ada pengecualiannya. Pertama, kita programnya itu mulai jalan di dalam INT-min ini. Jadi kalau di atas ini ada belum masuk fungsi sih, tapi nanti ada fungsi. Kalau misalnya ada fungsi yang di atas gini, walaupun ini fungsinya di atas main, tapi jalannya tetap main dulu. Terus selain itu, kemarin kita juga udah lihat ada percabangan, ada if, terus lalala gini. Main dah. Syarat. Nah, ini juga salah satu bentuk control flow. Maksudnya control flow kita bikin programnya itu nggak sekuensial, jadi dia nggak ngikutin aturan dari atas ke bawah lagi. Tapi kalau contohnya di else if sama else if ini, dia kita bisa ngatur dia masuk ke blok program yang mana, dia jalanin blok program yang mana. Terus kalau satu blok program di antara rangkaian if else ini udah dijalanin, yang lainnya di skip. Ini nggak jalan, jadi udah nggak ngikutin sekuensial itu tadi lagi. Nah, tapi ini masih kelihatan yang if else ini dia masih kelihatan ngikutin dari atas ke bawah.
Sekarang kita bakal lihat yang lebih gila, yaitu yang bisa dari bawah ke atas, yaitu pakai perulangan. Nah, perulangan di C++ itu bentuknya ada 3. Kayaknya 3 yang bisa aku pakai paling enggak. Ada for, while. Kayaknya aku udah nyontoin do while di pas bangkitin permutasi gitu. Tapi sekarang kita lihat dari for. Kalau for bentuknya kira-kira kayak gini. Ini bentuknya sekilas mirip if. Kalau if yang di dalam kurung bulat ini syarat, kalau for yang di dalam kurung bulat ini ada 3 bagian. Apa? Nah ini, ada 3 bagian yang dipisahin sama titik koma. Nah 3 bagian ini apa aja? Yang pertama, yang pertama ini bagian yang pertama itu bagian deklarasi variabel. Kalau kita pengen bikin variabel yang berlaku di dalam blok for-nya itu, kita bisa bikin variabel di dalam kurung bulat ini. Biasanya variabel yang dibikin kayak yang udah dibikin itu, dia dipakai buat pencacah. Jadi dia ngasih tahu apa ya? Dia kita pakai untuk ngatur ini perulangannya berapa kali gitu. Contohnya kalau yang di sini, ada jadi nyontohnya, aku lanjutin dulu. Pokoknya yang bagian pertama ini buat bikin variabel. Kalau nggak mau bikin variabel, kalau kayak nggak perlu gitu, ya udah bagian pertama bisa dikosongin. Tapi lebih sering diisi daripada dikosongin. Terus yang kedua ini syarat jalan. Syarat jalan itu, jadi di tengah ini kan udah kelihatan ini operasi perbandingan yang balikin benar atau salah. Kalau yang di tengah ini benar, blok program yang di dalam for ini akan jalan. Nah, terus blok program di for ini kan bakal ngulang-ngulang terus. Nah, setiap kali ngulang, itu si for ini bakal ngecek syarat jalan yang di tengah ini dia masih berlaku apa enggak. Kalau masih berlaku, ya dia ngulang lagi. Kalau belum berlaku, kalau udah nggak berlaku, dia berhenti for-nya, terus lanjut ke bagian program yang di bawahnya. Yang sini nggak ada bawahnya, Pak. Oke, yang kedua syarat jalan. Terus yang ketiga, aksi tiap perulangan. Ya bisa dibilang gitu deh. Jadi dia operasi yang dilakuin setelah setiap perulangan. Karena sini ada i++. Jadi ini bilang bahwa setiap kali blok program yang di dalam ini selesai dijalanin, kan ngulang nih. Tapi sebelum ngulang itu si i-nya ditambah dulu. Jadi nanti pada perulangan pertama ini i-nya 0. Terus karena ditambah 1 pada perulangan kedua, i-nya 1. Terus i-nya 2 dan seterusnya sampai i-nya 9. Kalau i-nya 9 masih jalan karena masih kurang dari 10. Terus begitu ngulang lagi karena i-nya udah 10, udah nggak memenuhi syarat jalan, dia nggak ngulang, dia keluar dari for. Jadi si for yang tulisannya kayak gini, yang awalnya dari 0, terus habis itu tiap perulangan ditambah 1 i-nya, terus dia berhenti ketika i-nya udah 10. Ini bisa secara singkat bisa dibaca ulangin blok program di dalam ini sebanyak 10 kali. Jadi si tiga apa ini? 3 komponen ini bisa dipakai buat nyatain secara eksplisit kita mengulang berapa kali. Kayak yang sini 10 kali. Kalau mau lain kali. Kalau maunya bukan 10 kali gimana ya, tinggal ganti batasnya aja 9. Ini 9 kali. Ya gitu. Terus yang di dalamnya bisa apain? Jalan. Oh, aduh. Oh, fungsi belum hapus. Ini di program yang udah ada tulis ini, tiap kali perulangan i-nya aku outputin. Terus hasilnya kayak gini. Dia outputin bilangan dari 0 sampai 9 karena di tiap perulangan i-nya ditambah.
Terus ini bentuk for yang paling sering dipakai, yang awalnya dari 0, yang ya syaratnya biasa kayak gini, kurang dari. Terus habis itu yang tiap perulangan nambahnya 1. Ini bentuk yang paling sering dipakai, nanti bakal ketahuan kenapa. Tapi kalau mau bikin for loop yang aneh-aneh juga bisa, kayak apa? Kita pengen ngeprint nyetak semua bilangan 2 pangkat. Enggak semua sih. Bilangan 2 pangkat sesuatu gitu. Bilangan 2 pangkat sesuatu, kita mulainya dari 1 karena 2 pangkat 0 misalnya. Terus kita pengennya dia berhenti, dia bilangannya di output terakhir itu misalnya 2 pangkat 20. Ini sekalian nambahin cara nulis 2 pangkat 20 kayak gini. Salah satu caranya. Terus di setiap ulangan si bilangannya kita kaliin 2. Caranya 2 pangkat. Ini bilang 2 pangkat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya. Jadi ya, saya ulang. Itu perulangan yang pertama, for loop. Nanti paling. Perulangan yang kedua, while. While ini bentuknya lebih simpel daripada for. Karena yang di dalam kurung dia isinya cuma syarat jalan. Kayak if. Begitu kan dalam kurungnya juga cuma ada syarat yang di dalam blok juga dijalanin. Misalnya apa? Ini si program pangkat-pangkat 2-nya. Bakal coba aku bikin ulang pakai while. Jadi biasanya si perulangannya ada 3 jenis, for while sama do while. Biasanya 3 jenis ini bisa saling dipertukarkan. Maksudnya kalau kita butuh perulangan, biasanya kita mau pakai salah satu dari ketiganya pasti ada caranya. Cuman beberapa cara lebih intuitif sama rapi, jadi makanya dibikin pilihan itu. Terus untuk bikin ulang si ngeprint 2 pangkat itu, kamu bikin variabel buat sama n-nya dari 1. Terus selama n-nya kurang dari sama dengan 1, shift left 20, 2 pangkat 20, kita tutupin n dari baris. Terus di sini di while ini karena dia isinya cuma syarat, dia tiap perulangan itu si while-nya sendiri nggak ngelakuin aksi apa-apa. Jadi kalau ini dibiarin kayak gini aja, nanti n-nya nggak nambah-nambah dan program kita nggak selesai-selesai. Ini biasa disebut masalah infinite loop. Jadi kita bikin looping perulangan yang dia tuh nggak pernah selesai, terus programnya ya udah nyangkut gitu aja terus. Oleh sebab itu yang di perulangan while ini kita perlu mengatur sendiri di dalam bloknya ini. Demikian sehingga nanti suatu saat perulangannya berhenti. Ini kok 20. Ya, ini harusnya sama. Secara khusus kalau kita bikin perulangan while true atau while 1 kayak gini, dia programnya nggak pernah berhenti. Sana ya, laptopku tak jalan. Terus kalau kalian pernah ngalamin program infinite loop kayak gini, dia nyangkut, kalian bisa berhentiin kalau di command prompt pakai Ctrl C. Atau kalian bisa close aja command prompt. Si infinite loop ini bisa bahaya. Atau program yang bikin meledak lainnya bisa bahaya karena program ini kan kalau jalan dia dia manfaatin memori RAM untuk nyimpan variabel. Terus si RAM itu kalau penuh ya udah sistemnya bisa nge-crash, terus laptop kalian blue screen, komputer kalian blue screen. Jadi dia bisa makan memori. Itu dulu aku pernah kejadian pas OSN itu, tapi bukan aku yang ngalamin. Anak sebelahku yang ngalamin. Dia pengen nge-generate suatu brute force gitu, tapi
kurang terkontrol, jadinya dia komputernya ngehang pas lomba pas OSN nasional. Terus ya manggil-manggil panitia, wah isinya nyangkut nih. Ya, nol semua. Ini kenapa nol semua? Karena pada suatu saat dia jebol. Jadi dia ngalin 2 terus. Padahal si INT ini dia ukurannya kan terbatas. Jadi ketika kita ngitung suatu nilai yang lebih dari ukurannya, dia perilakunya jadi ngaco gitu. Ya secara gampangnya bisa dibilang perilakunya ngaco, tapi sebenarnya ngaconya bisa diprediksi juga sih. Tapi anggap aja ngaco. Kayak nol itu kan nggak diharapkan. Tidak. Suspicious login. Oke, gitu perulangan kan? Kembaliin dulu. Apa lagi? Nanti dulu deh. Terus dual. Dual bentuknya gini. Aku bikin program yang sama dulu buat ngeprint bilangan 2 pangkat. Oke deh, biar agak bener nanti. While M kurang dari sama dengan 2,20. Kok while? Pengen dual. To while lalala. M kurang dari sama dengan 20. Nah, dual bentuknya gini. Jadi kalau dilihat dari while, caranya adalah kalau while ini syaratnya di atas, kalau dual ini syaratnya di bawah. Terus secara intuitif bisa ditebak bahwa karena program C++ ini sekuensial, kalau syaratnya di bawah gini berarti dia jalanin blok program yang di dalam dulu, baru ngecek syarat ini. Sementara kalau syaratnya di atas, dia ngecek syarat dulu baru jalanin blok program. Jadi bisa dibilang bahwa si dual ini pasti jalanin blok program yang di dalam ini paling nggak 1 kali. Karena pada pertama kali jalanin itu dia nggak ngecek apa-apa, jadi pasti jalan. Nyaman. Terus kebetulan di kasus ini dia hasilnya sama kayak yang while. Tapi kenapa mungkin sekilas aneh kenapa ada dual padahal ada while, kayak bedanya pada di contoh ini nggak ada bedanya. Terus mikirin kasus mana yang dia beda juga susah. Habis ya deh. Kalau di pas bikin bagian permutasi kemarin aku pakai dual. Itu kayaknya satu-satunya momen di mana aku pakai dual deh. Selain itu aku nggak pakai dual. Jadi kemarin tuh bentuk nganunya gini. Lihat lagi. Ini ya. Ini apa? Oh, nanti deh. Dia ngeprint semua permutasi 4 pilihan berbeda. Oke. Nah, kalau yang di sini dia kenapa pakai dual? Karena kemarin aku bikin permutasinya pakai si fungsi next permutation ini. Nah, si next permutation ini satu fungsi yang dia bakal ngubah si apa bilangnya kontainer, si vektor ini anggap aja kontainer, dia memuat banyak bilangan. Nah, si next permutation ini dia bakal ngubah kontainer sehingga kontainer itu habis di next permutation dia isinya, dia urutannya tuh sebuah permutasi lain gitu.
Nah, kalau si next permutation ini aku taruh di atas, berulangannya pakai while, nanti sebelum masuk ke blok program, dia bakal ngebangkitin permutation dulu. Jadi si 1, 2, 3, 4-nya bakal diajak dulu. Padahal aku contohin aja deh. Padahal si 1, 2, 3, 4 itu juga salah satu permutasi. Yang kalau aku panggil next permutation di awal kayak gini, di permutasi kurangnya benar gak? Ini benar. Si permutasi 1, 2, 3, 4 itu bakal ke skip ya. Ini kurangnya kurang. Masa kurang? Ya kurang. Oke. Nah, bisa dilihat kalau while-nya aku pindah ke atas ini, si 1, 2, 3, 4 nggak di print. Terus harusnya ini, ya permutasinya kurang 1, si 1, 2, 3, 4 nggak ada di mana-mana. Ya, karena si next permutation ini dia bakal berhenti. Si while next permutation ini dia bakal berhenti ketika udah dapat permutasi yang secara leksikografis paling gede. Maksudnya leksikografis paling gede itu kalau si permutasi ini dijadiin judul buku. Jadi dia dijadiin kata, terus kita taruh di kamus bahasa apa gitu. Kalau kamus itu kan dia ngurutinnya dari pertama dari yang huruf pertamanya dari awal dulu. Semua. Jadi pertama kita nyari semua kata yang huruf pertamanya A. Terus diantara semua kata yang huruf pertamanya A, kita bandingin dengan huruf keduanya. Kalau huruf keduanya kecil ya dia duluan. Nah, sini si 4321 ini dia secara leksikografis paling gede karena dia huruf pertamanya paling gede. Terus huruf keduanya juga paling gede di antara semua yang awalnya 4 dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa dibilang permutasi paling gede. Nah, kalau udah sampai permutasi paling gede si while next permutation berhenti. Padahal dia belum lihat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4-nya ketemu baru kalau pakai do while. Ya maaf OOT dan ribet. Itu intinya itu salah satu use case tempat di mana kita pakai do while. Hore, udah perulangan, ada pertanyaan? Apa ini? Ulangan bisa nested gitu. Maksudnya nested dia di dalam perulangan ada perulangan. Semua perulangan bisa gini, while bisa, do while bisa, for bisa. Terus di dalam perulangan ini juga bisa ada if, jadi lebih bersarang lagi, lebih dalam. Ingat ini salah satu program klasik itu. Ngutputin persegi pakai bintang 10 kali 10 ya gitu. Ini kelihatannya persegi macam sih. Ini kenapa bisa gini karena peran di dalam ini dia dipakai untuk ngeprint bintang sebanyak 10 dan karena di antara bintang itu nggak di spasi, nggak di enter gitu, jadi bintangnya ada di dalam satu baris. Terus setelah tiap kali kita ngeprint bintang satu baris itu diganti baris. Jadinya bintang yang dicetak berikutnya itu ada di baris yang berbeda. Terus berapa baris yang kita cetak, banyak baris yang kita cetak itu banyaknya ini diulang. Karena si blok ini diulang sebanyak 10 kali, jadi banyak barisnya ada 10. Terus dengan alat lain yang aneh-aneh kita bisa bikin gambar yang lebih aneh juga. Apa? Kalau I plus C kurang dari 10 gitu, harusnya bikin segitiga siku-siku. Tadi belum ini. Kalau nggak dihitung spasi. Oh ya, segitiga siku-siku. Ini kenapa gini? Karena kalau I tambah C-nya gede, dengan kata lain, si gambar persegi panjang ini bisa dianggap dia ada di bidang kartesius 2 dimensi. Tapi anehnya kita ngitung barisnya tuh baris paling atas 0, terus ke bawah itu nomor barisnya nambah. Jadi
kita makin ke bawah itu Y-nya bukan yang kurang malah nambah. Kalau X-nya makin ke kanan makin nambah. Jadi sama kayak bidang kartesius biasa. Jadi ini kayak bidang kartesius yang dibalik atas bawah gitu. Nah, jadi si titik-titik yang ada di kanan bawah ini, dia X sama Y. Jadi anggap aja X sama Y. X sama Y-nya gede. Terus kalau ditambahin dia sampai 10. Kalau sampai 10 dia nggak di print. Yang di print yang kecil-kecil, yang kurang dari 10. Ya gitu. Contoh kalau mau main-main pakai for. Terus yang penting gue sebut lagi. Ini kemarin sebenarnya di if juga berlaku, cuman lupa. Itu kalau ada blok program yang dibatasin sama kurung kurawal kayak gini. Kan ini kan dari for yang pertama ini kan dari baris 6 sampai 12. Kalau misalnya di dalam blok ini kita bikin variabel, misalnya si A ini. Nah, si A ini dia begitu blok program ini selesai, yang for ini selesai, si A ini udah nggak dianggap dia dihapus. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa bikin variabel sama yang namanya A di luar. Atau akibatnya juga di luar blok program itu si A nggak dikenali karena udah dihapus. Nah, ini kalau aku compile dia error karena di luar blok ini nggak ada A. Terus ya akibatnya itu sih. Biasanya kegunaan paling berguna. Paling bergunanya itu ya biar bisa bikin variabel ini sih. Kita suka ngasih nama variabel yang singkat-singkat, terus kalau sama juga repot. Jadi pendek. Bikinnya namanya sama nggak apa-apa. Cara khusus kalau kita mau bikin for lagi yang setelah si ngeprint segitiga siko itu, kita bisa pakai variabel i lagi. Jadi tiap bikin for itu si variabelnya nggak perlu sampai yang di bawah ini jadi k gitu. Oh ya, ini nama variabelnya bebas ya sebenarnya, tapi biasanya kalau untuk for pakai variabelnya ijk gitu. Kalau perlu l dan seterusnya. Jadi sini alih-alih pakai variabel k kita bisa pakai i aja. Nah, yang ini cuma berlaku di blok ini. Nah, itu juga jadi kelebihannya for dibanding while. Karena di dalam while kita nggak bikin variabel. Di sini cuma syarat aja. Jadinya kalau kita pengen bikin variabel pencacah, ya kayak yang di contoh tadi, kita bikin variabel pencacahnya di luar blok. Karena bikinnya di luar blok, setelah while yang selesai ini hanya bakal tetap ada gitu, nggak dihapus. Jadi kita nggak bisa bikin n lagi. Cuman dalam beberapa kasus ini berguna karena kita emang pengen ngelihat n-nya habis berulangan. Ya itu udah agak dalam. Oke, udah bisa bikin segitiga. Lanjut deh kayaknya. Perulangan udah, kita tambahin temannya perulangan namanya array. Array. Array ini dia kayak variabel. Tapi dia nyimpen nggak cuma satu nilai, tapi banyak nilai. Terus cara bikinnya mirip-mirip variabel. Jadi kita kasih tahu tipe dalamnya dulu. Terus kita kasih namanya. Namanya ada syaratnya, cuma aku nggak hafal. Ini bisa karakter sepanjang apapun bebas. Terus huruf kecil gede boleh. Terus dia case sensitif. Jadi lowercase sama uppercase beda. Lagi. Angka boleh, tapi kalau di depan. Terus pakai underscore boleh. Lalalala. Tapi biasanya ini namanya pendek-pendek. Nah, terus kalau bikin kayak gini, ini udah jadi variabel. Kalau mau bikin array, kita kasih kurung kotak, terus kasih tahu dia mau nyimpen berapa nilai, 10. Nah, ini kita udah bikin array A yang bisa nyimpen 10 integer. Terus si ukurannya di dalam kurung kotak ini juga bisa bukan
nilai langsung, bisa variabel juga. Ini berguna kalau kita diminta soal untuk input n bilangan, kita bisa menyimpan semua bilangannya di dalam array kayak gini. Nah, secara khusus gimana caranya cara mikir. Ini array. Kita bikin array yang ukurannya 10 gini. Bagaimana cara dia kan nyimpan 10 bilangan. Gimana cara kita mengakses tiap bilangannya? Tiap bilangannya bisa kita akses dengan cara, kalau variabel biasa, kita bisa, misalnya kita pengen ngesain variabel biasa, kita bisa lakuin ini. Jadi C-nya kita jadiin 10. Cuman sekarang A ini array, dia memuat 10 bilangan. Kalau kita pengen ngubah satu bilangan aja gimana? Kita kasih kurung kotak lagi sini. Terus kita masukin di dalam kurung kotak ini indeks bilangan yang mau kita ganti. Nah, indeks bilangan itu apa? Indeks bilangan itu ya bilangan dia ini kan ada 10. Terus ya itu dinomorin dari 0 sampai 9 gitu. Jadi bilangan pertama indeksnya 0, bilangan kedua indeksnya 1, dan seterusnya. Yang ini indeks bilangannya 0 sampai 9. Ini kadang agak menjebak karena kita bikinnya array-nya ukuran 10, tapi kok indeksnya sampai 9 gitu, kadang menjebak. Kadang kita pengennya, aku pengen bikin array yang indeksnya sampai 100, terus kita bikin array-nya ukurannya 100. Sebenarnya itu kurang. Itu sering menjebak. Jadi harusnya kalau mau bikin array ukurannya 100, bikinnya size-nya yang sampai indeks 100, bikin ukurannya 101. Atau kalau aku sendiri biasanya ukurannya aku lebih-lebihin dikit gitu, kayak kalau pengen indeksnya sampai 100 aku bikin 105 gitu. Dia cuma makan memori dikit dan aman gitu. Ya aman lah. Tapi kalau kalian mau ekstrim ya ke 101. Sekarang 10 gitu. Terus apa nih? Aku sekalian tambahin satu program ya. Kita mau input n bilangan, terus dari maksimum dari n bilangan itu. Jadi kita mau bikin itu. Caranya bikin variabel n, kita input dulu. Oh ya, n-nya juga diinput. Terus bikin array yang ukurannya n. Terus kita pengen input n bilangan. Nah, bilangan di array A itu kan dia disimpan dari indeks 0 sampai n-1. Kalau kita pengen nyimpen bilangan yang diinput ke array itu, kita pengennya mereka semua punya indeks yang beda gitu kan. Yang pertama indeksnya 0, yang kedua indeksnya 1, yang ketiga indeksnya 2, dan seterusnya. Gimana cara ngelakuin hal itu? Bisa pakai for. Nah, ini kenapa si I-nya mulainya dari 0 bukan dari 1? Karena pas kita bikin array, dia indeksnya mulainya dari 0. Terus biasanya si for loop yang bentuknya kayak gini ini dipakai untuk mengolah array gitu. Jadi dia mulainya dari 0. Sampai ini juga sesuai. Jadi I-nya sama for-nya jalan. I-nya itu bakal bernilai paling gede n-1. Dan indeks terakhir array-nya emang n1. Terus kita input AI, input array di indeks array. Atau input bilangan dan disimpan ke A indeks ke I. Nah, ini soal nyari maksimum ini nggak usah pakai array, nggak apa-apa sih, nggak usah simpen, langsung nyari maksimum aja. Terus sekarang maksimumnya kita misalin si bilangan pertamanya. Kalau ternyata bilangan pertamanya bukan maksimum ya kita ganti. Kalau ternyata bilangan pertamanya maksimum ya udah, nanti nggak diganti. Ini dari 150.
Kalau si bilangan sekarang itu lebih dari maksimum, maksimumnya kita ganti bilangan sekarang. Udah. Ini hari maksimum. Kalau kita inputin 5 bilangan, 2, 6, 5. Loh, kok tak enter? Jelek dong. Ulangin. 5. 1, 4, 2. Aku nggak tahu test case yang menarik, tapi maksimumnya 4 lah. Jadi gitu, sini kita udah lihat cara bikin array. Ini bikin variabel, cuman kita kasih kurung kotak buat nyatain dia nyimpen berapa bilangan atau berapa apapun gitu. Kayak ini tipenya nggak harus integer. Terus kita udah lihat cara ngakses nilai-nilai array. Caranya tinggal kita nyatain indeks mana yang mau diakses gitu. Pakai kurung kotak juga. Terus dengan cara ngakses indeks itu kita bisa nginput indeks tertentu. Terus kita bisa ngassign yang mana? Sini nggak ada ngassign array tapi gitulah. Terus ya kita bisa ngambil nilai dengan si indeks-indeks itu. Oke. Lebih lanjut tentang array, array ini juga bisa gimana ya bilangnya? Si array ini kan si tipe datanya bisa diganti macam-macam. Bisa integer, bisa double, bisa karakter, bisa string. Nah, secara khusus dia si int a kurang si qn ini kan dia bisa dibilang tipenya array. Gimana kalau kita bikin array of array, jadi array yang isinya array? Ya, kita bisa tambahin kurung kotak lagi. Kalau kita bikin array kayak gini, dia bisa dianggap array di dalam array. Bisa juga dianggap dia array-nya 2 dimensi. Jadi yang tadinya kita cuma bikin array 1 dimensi kayak gini, nyimpan bilangannya ya cuma lurus ke kanan gitu. Kalau yang 2 dimensi gini, dia nyimpannya bisa dianggap ya 2 dimensi gitu, ke kanan sama ke bawah. Terus nggak cuma berhenti sampai sini, kita bisa bikin berapa dimensi pun yang kita mau, asal nggak jebol. Contoh kalau mau bikin yang 2 dimensi, ya kalau bikin 2 dimensi selain deklarasinya kurung sikunya ada 2, si ngaksesnya juga ada 2. Terus ya. Ngapain dibuat 2 dimensi? Oke, langsung aku kasih nilai aja. Terus biasanya kalau ngolah array yang dimensinya 2, kita pakai loopnya 2. Yang satu buat dimensi yang dalam, yang satu buat dimensi yang dalam. Nggak tahu ini ngapain. Ya, aku cuma pengen ngeliatin ini ngeprintnya persegi mana gitu. Nah ini apa? Ini bisa dibilang bilangan di satu sel itu dia banyak langkah yang dibutuhin dari pojok kiri atas untuk mencapai sel itu. Dan langkah yang dibolehin cuma 1 ke kanan atau 1 ke bawah. Nah, ini 6. Kenapa 6? Karena langkah yang dibutuhin buat ke situ dari kiri atas 6. 1, 2, 3, 5. Ya pokoknya kalau array 2 dimensi di visualisasiin bisa jadi gitu deh. Oke, array banyak dimensi udah.
Terus sebuah fungsi library yang hubungannya sama array itu ada sort. Jadi menarik kalau program yang di dalam for atau if itu cuma satu baris, cuma satu titik koma gitu, kalian nulisnya nggak bisa nggak pakai kurung kurawal. Bisa gini juga. Terus aku hobi kayak gini. Mau liatin sort. Terus sort nulisnya gini, aku kurang bisa jelasin sekarang ini kenapa gini. Ngerti sih aku kenapa gini, cuman kayaknya nggak enak jelasinnya, susah. Seperti itu sesuai namanya dipakai untuk ngurutin. Jadi kalau kita punya banyak bilangan yang urut, ya ngurutin. Jadi deh. Terus array ini dia termasuk struktur data yang primitif. Kenapa primitif? Karena C++ ini kan dia dikembangin dari bahasa C. Terus, bener nggak ya? Tipe data sama struktur data yang dibawa dari bahasa C itu mereka yang primitif. Terus yang baru dibikin di C++ itu yang nggak gitu. Sebenarnya dengan yang primitif gini udah cukup buat bikin macam-macam. Tapi di C++ dikenalin banyak struktur data baru biar program jadi lebih pandai gitu. Contohnya yang nggak primitif itu string. String itu di C nggak ada. Terus string ini kan dia kumpulan karakter. Nah, dia kan bisa juga dianggap array of karakter gitu kan, isinya banyak karakter. Nah, sebenarnya ya benar, kita bisa nganggap ini array of karakter. Terus kalau kita pengen ngakses karakter dalam string ini, kita bisa indeks juga. Itu huruf ke-1 apa? E. Itu dari mungkin nanti lebih lengkapnya lihat di soal aja deh. Kalau mau nanya monggo. Sekarang kita lanjut ke materi terakhir. Fungsi. Fungsi ini fungsi yang ada di program ini. Dia kayak fungsi di matematika. Apa ini gambar? Biasanya kalau bayangin fungsi, aku suka bayangin gambar ini. Jadi fungsi itu dia mesin. Nah, ini ada corongnya. Jadi kalau kita lihat ada fungsi yang ditulisin fx gitu. Aku biasanya bayanginnya ini ada mesin yang namanya F. Terus kalau dia menerima masukan berupa X, dia ngasih keluaran berupa Fx. Terus si fungsi itu namanya bebas, nggak mesti F. Dan banyak parameternya, dia bebas juga. Misalnya parameternya ada 3. Ya, dia jadinya sebuah mesin yang namanya F. Kalau dia nerima X, Y sama Z, dia bakal ngeluarin Fx, Y, Z. Jadi gitu kira-kira fungsi di sini sama di matematika sama. Terus contoh fungsi apa? Fungsi yang simpel deh. Fungsi kuadrat itu. Oh ya, cara bikin fungsi mirip kayak yang ditulisin di INTMN ini. Mirip juga cara bikin variabel. Jadi kita kasih tipe datanya dulu. Namanya. Terus di dalam sini kita kasih parameternya.
Di parameternya kita juga harus nyebutin tipe datanya apa. Terus si fungsi ini dia ngeluarin apa, kita bisa tulis pakai return. Udah gini, jadi deh kita bikin fungsi yang ngitung X kuadrat. Terus kita bisa panggil dengan cara ya gitu. Contohnya, output yang 4. Jadi si fungsi ini dia juga biasa disebut subprogram. Jadi dia tuh potongan program yang nggak ada di main program. Terus dengan fungsi ini hal yang bisa dilakukan adalah kita ngolah program, kita nyusun program sehingga dia tuh nggak semua komputasinya ada di main gitu. Jadi beberapa komputasi yang sebenarnya bisa diulang-ulang atau panjang itu dijadiin fungsi gitu, biar simple. Kayak apa ya? Apa operasi yang susah gitu? Nanti dia contohnya di soal. Ini intinya si fungsi ini biasa dipakai untuk mengatasi kita ngetik komputasi yang sama berulang kali. Jadi daripada ngetik komputasi yang sama berulang kali, kita ketik satu kali aja di fungsi. Terus setiap kali dibutuhin kita panggil fungsi. Terus apa lagi yang aneh-aneh dari fungsi? Oh ini. Sini deh. Kan untuk nyari nilai dari satu fungsi kita bisa manggil fungsinya. Terus dari sini kelihatan bahwa kita manggil f kan di dalam main. Padahal si main itu juga fungsi. Jadi kita manggil fungsi dari dalam fungsi. Jadi fungsi itu bisa manggil fungsi lain. Nah, kalau kita bisa manggil fungsi lain dari fungsi itu sendiri, kita selain itu kita juga bisa manggil fungsi itu dari fungsi itu sendiri. Jadi contohnya jadi rekursi namanya. Terus buat contoh kasusnya aku pakai faktorial. Jadi si n faktorial itu kan kemarin kita tahu dia itu n kali dari satu jadi dari mana ya? Dari n aja ding. N kali n min 1 dikali dan seterusnya sampai 1 kan. Tapi si perkalian dari 1 sampai n ini juga bisa ditulis dia n dikali n min 1 faktorial. Karena yang perkalian dari 1 sampai n min 1 itu dia juga faktorial, dia n min 1 faktorial. Nah terus si bentuk yang paling kanan ini dia kayak menggambarkan bahwa untuk menghitung n faktorial kita perlu ngitung faktorial lain yaitu n min 1 faktorial. Jadi faktorial juga bisa ditulis gitu. Terus kita juga bisa bikin fungsinya juga kayak gitu. Jadi buat ngitung faktorial dari x kita bisa nyatakan faktorial dari x itu x dikali faktorial dari x min 1. Ini fungsinya belum selesai. Kenapa? Karena kalau kita masukin suatu x di sini, misalnya 5 gitu, dia bakal manggil f4 karena 5 dikurangi 1. Terus si f4 dia bakal manggil f3, si f3 bakal manggil f2, si f2 bakal manggil f1, dan seterusnya. Karena kita nggak nyatain kapan dia berhenti, dia bakal terus manggil kayak gitu. Sampai negatif pun dipanggil. Jadi si program ini juga kayak infinite loop tadi, dia nggak bakal selesai. Oke, ini namanya apa ya? Bukan loop sih, infinite recursion gitu. Aku jarang dengar. Tapi ya program ini nggak berhenti kalau f dipanggil. Nah untuk berhentinya gimana? Kita bikin satu kasus di mana si fungsi f ini bisa dihitung tanpa manggil fungsi f lagi. Misalnya kalau x-nya 0, kita tahu 0 faktorial itu 1. Nah kalau kayak gini, kalau kita masukin x yang lebih dari atau sama dengan 0, programnya bakal berhenti. Karena ketika x-nya ngurang terus itu, terus dia udah sampai 0, dia berhenti. Ya udah dia berhenti.
Terus kita bisa ngitung faktorial pakai ini, 5 faktorial berapa? Itu rekursi. Apalagi yang aneh. Yang basic udah itu sih kayaknya. Ya udah deh. Oke, habis ini kita break dulu sebelum ngerjain soal. Jadi silakan break dulu, kalau ada yang mau nanya taruh sekarang nggak apa-apa. Sampai 9.28. Gak apa-apa nggak ya? Gak apa-apa lah. Oke. Ya udah, break dulu. Aku juga bakal keluar bentar. Oh, kemana?
Ya, dapat. Tapi aku sambil ini deh nyari soal body bus. Oh ya, ada 928. Habis ini kita bakal ngerjain beberapa soal. Ya, dari aku bakal ngasih satu soal baca program dulu, sama satu soal membuat program dulu. Ngasih itu maksudnya aku aja sih ngerjain. Terus kalau kalian mau nyumbang soal gitu, kasih aja. Ntar, nyari yang menarik. Ngapain? Sama aja kayak X plus Y. Ini ngapain? X plus Y untuk semua X dari 0 sampai. Dijalanin bisa sih. Kura-kura. Aku dipanggil. Nah. Lah ini dari satu. Ini jika jalannya harus cepat. Coba. A, B, B, C, C, A. Teori. Ini FPP. Kalau FPP-nya 1, berarti koprima. Tambahin jawabannya dengan right and I. Nggak tahu. Udah kan, saya terakhir kan? Oke. Ini nggak ada perulangannya, tinggal jalanin. Oke. Ini udah yang mana ya? Yang paling atas dulu lah. Terus ini sebenarnya dua soal ini program yang sama, jadi kayaknya dibahas dua-duanya. Oke. Ini soal angkatan lalu nomor 26. Dikasih fungsi, terus kita diminta untuk nyari nilai dari satu pemanggilan fungsi tertentu.
Nah, buat ngerjain soal program gini, strategi yang biasa dipakai paling nggak buat aku ada 2. Yang pertama, kita jalanin programnya dari atas ke bawah, ya udah kayak mesin, tapi kita kerjain pakai tangan gitu. Tapi kekurangannya kalau rekursi atau perulangannya dilakuin banyak, kayak ini 100 banyak nggak ya? Banyak lah, kayak 100 gitu. Ya, apanya? Ngesimulasinya juga agak lama. Terus pendekatan lain yang bisa dilakuin adalah kita baca program ini, terus kita simpulin sesuatu dari programnya. Kita pengen tahu programnya ngapain. Terus kalau kita tahu programnya ngapain, ya udah kita kerjain yang dicari, yang pengen dicari sama programnya, tapi dengan cara yang lebih bagus gitu. Atau bisa juga kita untuk beberapa, kita simulasiin tapi cuma sampai tengah, kita cuma pengen tahu polanya aja. Terus kalau udah dapat pola, kalau bisa kita perumum untuk semua masukan, terus untuk masukan tertentu kita cari jawabannya gitu. Ya gitu deh. Terus di sini karena nantinya soalnya si parameternya bakal jadi 1000-2000, aku bakal mikir ini programnya ngapain. Ya ini ada 2 parameter, left sama right. Terus dipakai buat apa? Pertama bikin variable mid yang awalnya dikasih nilai left. Terus res sama dengan 0, terus bisa diperhatiin si res ini dia bakal jadi nilai yang di return. Jadi salah satu nilai yang mau kita amatin selama ini ada while. Selama while ini adalah si res itu nilainya berapa? Tak pusing dulu. Nah, ini while-nya selama mid kurang dari sama dengan right. Jadi kita bisa expect bahwa mid-nya sekarang kan left, terus left itu kurang dari right, bisa kelihatan sini. Oh ya, ini kalau parameternya ada banyak, dia urutannya ngikutin yang urutan di deklarasi sama pemanggilan sama, jadi 1 ini left, right itu 100. Nah, terus karena si mid-nya itu kecil, terus kita pengennya dia berhenti pas mid-nya gede, kita bisa expect bahwa mid-nya ditambah-tambah terus, dan ternyata benar. Di dalam while ini mid-nya ditambah. Nah, secara khusus di while ini ada 3 kasus yang if else sama else ini. Dan di ketiga kasus itu mid-nya sama-sama ditambah 1. Nah, kalau di semua kasus mid-nya ditambah 1 itu sama aja kayak ya udah mid process-nya kita taruh di luar aja. Kalau udah ditaruh di luar, jadi yang di dalam ini nggak usah dipikir. Nah, terus kapan ya udah mid-nya nambah 1-1, nggak peduli apa yang terjadi di dalam perulangannya. Terus kita pengen tahu resnya nilainya akhirnya berapa. Nah, sini resnya ada beberapa kasus yang resnya ditambah. Terus kapan resnya ditambah? Resnya ditambah kalau mid mod 11 sama dengan 0. Bisa dibilang bahwa itu sama aja kayak mid itu kalau mid habis dibagi 11, resnya ditambah. Terus yang di bawah ini kalau mid habis dibagi 4, resnya ditambah. Terus mid itu dia mulainya dari 1, dia bakal nambah 1 sampai 100 juga dihitung. Terus selama mid-nya itu dia jalan dari 1 sampai 100, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tiap dia habis dibagi 4, resnya nambah 1. Tiap dia habis dibagi 11, resnya nambah 1. Gimana kalau habis dibagi dua-duanya, habis dibagi 11 sama 4, kayak 44 itu. Nah, kalau dia udah habis dibagi 11 duluan, dia bakal masuk ke if yang ini. Kalau udah masuk ke if yang itu, dia nggak bakal masuk else. Jadi si habis dibagi 4-nya nggak bakal nambah res. Jadi si 44 itu dia nambah res sebanyak 1, bukan 2. Oke. Sekarang kita dapat dari soal ini kita dapat sebuah problem statement lain. Kayak hitung. Banyak. Bilangan bulat. 1 sampai 100. Ini kurungnya siku itu berarti inklusif, jadi yang ujung-ujungnya juga termasuk. Yang habis dibagi 11 atau 4.
Nah, terus ya cara ngitungnya bisa pakai teori bilangan sama himpunan biasa. Ini kalau digambar diagram Venn. Ini ada bilangan yang habis dibagi 4, ada bilangan yang habis dibagi 11. Terus irisan keduanya itu adalah bilangan yang habis dibagi sama KPK-nya 11 sama 4. Karena dodonya koprima, jadi KPK-nya 44. Jadi kalau kita ngitung bilangan yang habis dibagi 11, ditambah bilangan yang habis dibagi 4, itu sih bilangan yang habis dibagi 44 kehitung 2 kali. Karena double counting harus kita kurangin 1 kali. Jadi jawabannya adalah langsung tak tulis aja deh. Bilangan dari 1 sampai N yang habis dibagi sama satu bilangan X itu adalah N per X itu. Ya, N per X. Jadi kalau kita pengen tahu bilangan dari 1 sampai 100 yang habis dibagi 4 itu ada 100 per 4. Tambah, kita pengen tahu semua bilangan yang habis dibagi 11, itu 100 per 11. Tapi dibelotin ke bawah. Karena ini banyaknya bilangan itu. Ini rumusnya dari mana ya? Aku kurang bisa jelasin. Tadi udah. Terus kita pengen nilaiin double counting, yaitu semua bilangan yang habis dibagi sama 44. Ya cuma ada 2 sih, 44 sama 88, tapi ya udah. Berapa nih? 25 tambah 9. 9. Kurangin 34 kurang itu 32. Oke, coba ini kedua. Terus dengan cara yang sama harusnya yang berikutnya juga gampang. Berapa tuh? Cari 1000, 2000. Soal nomor berapa? 25. Nah, si rumus ini tuh dipakai buat ngitung banyaknya bilangan dari 1 sampai N yang habis dibagi oleh satu bilangan. Karena dia mulainya pasti dari 1, jadi kalau ini mulai dari 1000 agak wah gimana nih. Tapi ya gampang, tinggal kita hitung si ini. Ya gini deh. Kalau si cari 1 2000 kan kita bisa ngitung. Nah, tapi kita nggak pengen si bilangan antara 1 sampai 999 itu mau kita buang. Nah, tapi itu sama aja kayak cari 1999. Wih, komanya di 2. Jadi gitu, sekarang problemnya udah kita pecah jadi 2. Dua-duanya awalnya 1, jadi kita bisa pakai rumus identitas. Ini berapa? Ya, ngitung. Oke, tambah. Yang kurang 2000 per 4. Dikurangin itu. 999 per 4. Ya. Tambah 999 per 11. Kurangin 999 per 44. Dan hasilnya sekian. Tinggal dihitung. Ya gitu, soal baca program ya contoh. Ada pertanyaan? Sambil nyari apa namanya? Contoh soal yang bikin program. Aku pakai Telex aja. Ini password boleh kan? Wah, ada kontes. Soal apa sih, Pak? Paket soal latihan Toki. Yang belum aku kerjain deh. Sini ya. Males banyak spasinya. Hati-hati, Kak.
Oh. Watson. 1049. Ini kayak tinggal gitu ya. Oke, kerjain deh. Mungkin bukan soal yang paling menarik sih. Mungkin banyak soal yang lebih menarik. Ya kasih aja kalau punya. Tapi aku kerjain aja. Ini ceritanya kita dikasih satu bilangan bulat n yang dia range dari 1 sampai 1 miliar. Nah, terus kita diminta untuk nyari banyaknya bilangan minimum yang jumlahnya itu n dan tiap bilangan itu merupakan bilangan 3 pangkat. Jadi kalau di contoh ini dia n-nya 279. Terus 279 itu 9 tambah 27 tambah 243. Terus tiap bilangan di 927 243 ini dia bilang 3 pangkat, yang 9 ini 3 kuadrat, yang 27 ini 3 pangkat 3, 243 itu 3 kali berapa? Sekian lah. Terus kita pengen banyak bilangannya sini sedikit mungkin. Nah ini solusinya kayaknya bisa dijelasin cukup singkat, yaitu kan semua bilangan itu kan bisa kita tulisin dalam basis apapun. Kalau basis 2 namanya biner, kalau basis 3 namanya apa? Kalau binary ternary, tapi biner ternary gitu. Ya pokoknya basis 3. Terus kalau kita tulis bilangan ini dalam basis 3, itu hasilnya tuh ini. Yang bilangnya. Atau kalau dengan kata lain, aku jelasin sambil ngoding aja deh. Tapi mungkin caranya salah. Agak curiga. Swiss. Hey, tahun. Aman. Ini. Alex, paket. Latihan soal. Soal latihan Toki. Aku boleh yang ngerjain ini. Bisa dulu aku lebih pintar terus. Agar bahwa ini nggak gampang itu. Ini pada sini dipakai biar inputnya lebih cepat. Terus karena kecepatan jadi pikiran sini ya aku bikin. Sekarang aku pengen bangkitin semua bilangan pangkat 3 yang kurang dari n. Caranya gimana? Ya ini bikin variabel bisa di luar kayak gini. Kalau bikinnya di luar nanti semua fungsi yang ada di bawahnya kayak f gini, dia bakal bisa pakai si n ini juga. Terus n ini nilainya nggak bakal hilang. Jadi kalau kita pakai di int main terus int mainnya selesai, ya udah selesai sih programnya. Tapi si n-nya nilainya masih bakal ada. Bikin juga. Ya, terus aku sukanya bikin variabel di luar. Aku bangkitin cuma bilang pangkat 3 yang kurang dari n. Buat apa? Buat bikin n. Caranya dari bilang matematika pertama 1 dikurang dari sama dengan n dikalikan dengan 3 terus ini ada benda asing mungkin vektor ini dia kayak array cuman dia ukurannya dinamis, jadi kita nggak bilang ukurannya berapa di awal, kita bisa tambah-tambahin bilangan ke dalamnya, terus nanti ukurannya nambah-nambah gitu. Nambahin bilangannya pakai si pushback ini. Terus biasanya vektor ini juga bisa dibikin pakai array, cuman ya udah, kenapa enggak?
Terus karena si P3 ini dia urut dari yang paling kecil, tapi aku pengennya dari yang paling gede. Aku reverse saja. Cuman bikin jawaban juga. Terus ya. Terus ukurannya bisa didapetin dengan data ini. Nah ini jadi algoritmanya udah dijelasin sini. Aku bakal lihat bilangan pangkat 3 dari yang paling gede. Terus kalau dia kurang dari n-nya bakal aku kurangin pakai itu. Harusnya optimal. Kalau P3i yang aksesnya makin indeks juga. Oke, itu kurang dari n. Atau sama dengan ini. Oh, ini di while. Karena mungkin nguranginnya nggak 1 kali. P3i terus n-nya berkurang sebanyak P3i. Begitu. Terus dia keluarannya minta berapa bilangan dulu, jadi unstep size. Terus tinggal dia put. Selain loopnya bisa kayak gini, ini loop ini ceritanya buat ngelihat semua elemen di dalam vektor gitu kan. Jadi kita pakai indeksnya dari 0 sampai ukuran vektornya. Tapi untuk vektor juga bisa kayak gini bikinnya. Jadi ini bilang bahwa untuk semua bilangan long x di dalam ANS, dia minta dari yang paling kecil nggak? Iya, dari kecil. Balik. Ini kalau yang diatput ANS harusnya X. Ya. Jalanin. TLX. Nah. Paket. Dia 3. Contoh benar, submit. Mana? Paling salah. J, benar. I. Ada pertanyaan? Ada soalnya habis, ada yang mau request nggak? Lainnya apa nih? Oh, yang ini softnya lebih kecil daripada yang bawahnya, mungkin karena itu aku skip. Ada kamus berisi kata, apa basi 1 sampai 3000. Terus nyari kata paling dekat. Kedekatan kata itu oh, D kurang C 1, A kurang A 0. Gampang dong. Kenapa keluarannya banyak? Oh, untuk tiap huruf ini C dikasih saran, H dikasih saran gitu. Nah, terus kenapa C? Mau oh, C ya? Kenapa nggak kan? Kayaknya nggak mau ngerjain ini deh.
Kenapa ya? Karena nggak mood. Atau aku cuma mau lihat ya aja paling. Apaan? Astaga, cici. Oh ya, mudah yang ngerti. Hitam nggak ada. Well, gampang sih. Batasannya apa? Seratus kali 100 sama. Nanti nggak ya? Tadi sebenarnya ada bagian penting tentang program yang belum aku jelasin, yaitu tapi jika SMK nggak penting sih tentang kompleksitas algoritma. Jadi biasanya sebelum kita bikin program solusi untuk satu soal kayak gini, kita pengen tebak-tebak dulu program. Kita kan udah kepikiran cara nih. Nah terus cara ini selain dia harus benar, dia juga harus cepat. Dia harus jalan di bawah 1 detik. Nah gimana cara tahunya ide kita nih bakal jalan di bawah 1 detik? Itu bisa dihitung pakai kompleksitas algoritma. Kompleksitasnya nanti dihitung dari ya program kita, dia runtime-nya bakal bergantung sama ukuran si matrisnya ini misalnya. Terus kalau kita udah ngerancang solusinya kayak gitu, ya kita pengen tahu dong, nih ukuran matriksnya sampai berapa nih? Oh ternyata 100 kali 100 gitu. Ya gitu deh, kompleksitas nanti mungkin bisa dicari. Terus sebuah aturan baku yang dipakai di pemrograman kompetitif itu, dalam 1 detik komputer sekarang bisa jalanin sekitar 10 pangkat 8 operasi. Jadi nanti kalau misalnya program kita tuh operasinya R kali C, ya udah R kali C ini 10 pangkat 4 berarti cepat kecil dibandingin 10 pangkat 8. Jadi harusnya bisa. Kira-kira kayak gitu caranya. Jadi tentuin dulu nih program kita, solusi kita itu runtime-nya bergantung sama variabel apa. Terus ya udah hitung kali-kali. Aku yakin bisa selesai ini dalam 5 menit deh. Jadi apa ya udah. Tapi kemarin bilangnya nggak mau overtime. Ini kayaknya terakhir kali aku ngisi juga di sesi pembinaan sebelum tahun baru ini. Jadi kalau ada yang mau nanya, kalau ada yang mau ngomong sekarang aja. Mumpung masih 4 menit. Sekarang cari dah, harusnya cepat. Boleh, saling silang. Aduh, keyboard. Oh, dia ini ya. Spasi ya matriksnya ya. Oh iya. Aja. Itu buat ganti baris 0 min 1 0 1. Terus ini buat ganti kolom 1 0 1. Oke, terus bisa mulai. Masih kan, aku belum pernah input matriks spasi. Ini salah.
Alah, aduh. Lewat. Oh, tanam. Linkian. Oh, benar. Oke, aman. Tidak, 2 menit lagi. Terus ini ada berapa? 6. Oh, tadi aku bener, aku suka bikin variabel di luar, nggak sebenarnya bener. Kadang di dalam. Aneh emang. Nih, string. Habis itu lihat untuk semua segmen ada yang cocok sama S apa enggak? Kurang dari C. Oh, ganti ininya 8 arah ya. Diagonal juga. Aduh. 0. Ulang deh. Nih, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1. Benar. Jadi kolomnya 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Yo. Kalau ini di luar, kalau I tambah I tambah DJ. Oh, ini kali. Aduh, harus bikin 1 dulu pagi buat arahnya. Ya, ada jam 10. Ambil dulu. Iya. Kalau ini di luar batas 0 atau cukup dari 0 atau Anda lebih sama dengan F atau NC lebih sama dengan C atau si ading NC itu dia karakternya salah, bukan SL. Ya, ngecek oke apa enggaknya. Terus kalau oke, jawabannya iya. Wih. Kalau oke, jawabannya iya. Terus kalau jawabannya iya, bentar, check stringnya dulu kalau nggak salah. Terus kalau jawabannya iya, check out Y. Kalau enggak, check out B. Garis. Benar nggak benar? Kasihin. Ya, tes semua. Sedih. Beda. Oh no. Penasaran tapi nanti deh. Ya, ada yang nanya nih. Stop sharingnya. Aku hitung sekarang. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pembinaan hari ini. Berdoa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembinaan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Berdoa cukup. Terima kasih sudah datang. Maaf kalau aku banyak salah. Sampai jumpa lagi. Nggak tahu kapan. Selamat belajar juga. Selamat liburan dulu nih. Belajarnya nanti aja. Ya udah. Sekian. Paling. Ada info nggak ya? Nggak ada sih. Ya, boleh meninggalkan Meet. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya. Aku juga live. Makasih Kang, makasih Li. Makasih ya, Biu. Assalamualaikum.